Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi mengenai mitigasi bencana yang akan disampaikan oleh kelompok 3 yang beranggotakan Clarissa Novita Safitriana, Arini Sabila Hikmah, Ayu Purwitasari, dan Agnes Monica. Pokok pembahasan kali ini diantaranya adalah yang pertama, konsep mitigasi bencana, yang kedua, tujuan dilakukannya mitigasi bencana, 3. Manfaat adanya mitigasi bencana, keempat, jenis-jenis mitigasi bencana, yang kelima, strategi mitigasi bencana, dan yang keenam, contoh mitigasi bencana yang dapat dilakukan di Indonesia. Pembahasan yang pertama yakni konsep mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, baik itu bencana alam, bencana ulah manusia, ataupun bencana yang disebabkan oleh gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, dijelaskan bahwa pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik itu melalui pembangunan fisik ataupun penyadaran serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana tersebut. Pembahasan yang kedua adalah tujuan adanya mitigasi bencana. Adapun tujuan adanya mitigasi bencana ini adalah diantaranya yang pertama, untuk meminimalisir atau mengurangi resiko dan dampak yang mungkin terjadi karena suatu bencana, seperti korban jiwa atau kematian, kerugian ekonomi, serta kerusakan sumber daya alam. Yang kedua, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat perencanaan pembangunan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Pembahasan yang ketiga yaitu manfaat adanya mitigasi bencana. Tidak jauh berbeda dengan tujuan adanya mitigasi bencana, manfaat dari adanya mitigasi bencana ini diantaranya adalah yang pertama, untuk mengurangi resiko atau dampak bencana bagi penduduk dalam bentuk korban jiwa atau mungkin kematian, kemudian kerugian ekonomi, serta kerusakan sumber daya alam. Dan yang kedua, menjadi landasan perencanaan pembangunan, dan yang ketiga, untuk meningkatkan kepedulian dan kepekaan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak dan risiko bencana. Jenis-jenis mitigasi bencana. Jenis-jenis mitigasi bencana itu ada dua. Yang pertama yaitu mitigasi struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya dalam meminimalkan bencana dengan membangun berbagai prasarana fisik menggunakan teknologi. Misalnya dengan membuat waduk untuk mencegah banjir, membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, menciptakan early warning system untuk memprediksi gelombang tsunami, hingga membuat bangunan tahan bencana atau bangunan dengan struktur yang direncanakan sedemikian rupa sehingga mampu bertahan dan tidak membahayakan para pengunjungnya jika bencana terjadi sewaktu-waktu. Yang kedua yaitu mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural merupakan suatu upaya dalam mengurangi dampak melalui kebijakan dan peraturan. Contohnya UUPB atau Undang-Undang Penanggulangan Bencana, pembuatan tata ruang kota atau aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas warga. Strategi mitigasi bencana. Yang pertama yaitu pemetaan. Pemetaan ini menjadi hal terpenting di dalam mitigasi bencana, khususnya itu untuk wilayah yang masuk kategori rawan bencana. Hal tersebut dikarenakan sebagai acuan di dalam membentuk suatu keputusan antisipasi dari kejadian bencana. Pemetaan akan tata ruang wilayah juga diperlukan supaya tidak memicu gejala bencana. Sayangnya untuk kasus di Indonesia, pemetaan tata ruang serta rawan bencana juga belum terintegrasi dengan baik. Yang kedua, pemantauan. Hasil dari pemetaan tingkat kerawanan bencana pada tiap-tiap daerah itu sangat membantu di dalam pemantauan dari segi prediksi dari terjadinya bencana. Hal tersebut tentu akan memudahkan upaya di dalam penyelamatan apabila nanti terjadi bencana. Pemantauan ini juga dapat bisa dilakukan untuk
membangun infrastruktur supaya tidak memperhatikan AMDAL. Yang ketiga yaitu penyebaran informasi. Penyebaran informasi ini juga dapat dilakukan ke media cetak atau juga media elektronik. Informasi ini dapat berupa cara untuk mengenali gejala bencana, pencegahan, serta juga penanganan apabila terjadi suatu bencana. Hal tersebut bisa atau dapat meningkatkan dari rasa kewaspadaan akan suatu bencana. Yang keempat yaitu sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan. Beberapa masyarakat mungkin ada yang tidak bisa mengakses informasi tentang bencana. Oleh sebab itu, tugasnya aparat pemerintahan juga untuk melakukan sosialisasi mengenai bencana ke masyarakat. Adapun bahan di dalam penyuluhan ini sama seperti penyebaran informasi. Selain dari itu, mitigasi bencana juga turut diikutsertakan di dalam kurikulum pendidikan. Yang kelima yaitu peringatan dini. Peringatan dini ini tentu sangat bermanfaat untuk memberitahukan hasil dari pengamatan atau evaluasi bencana dengan secara berskala pada suatu daerah yang rawan bencana. Peringatan dini ini bisa atau dapat berupa pengalihan jalur jalan. Selanjutnya, contoh dari mitigasi. Ada dua contoh. Yang pertama, bencana alam dan bencana non-alam. Bencana alam yaitu sebagai peristiwa akibat faktor geologis seperti pergerakan bumi, klimatologis, kondisi cuaca, dan ekstraterestrial, benda luar angkasa. Dan yang kedua yaitu bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam, diantaranya yaitu kegagalan teknologi dan juga wabah penyakit. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari masing-masing bencana alam dan bencana non-alam. Selanjutnya, mitigasi bencana alam tanah longsor. Yang pertama, kita bisa membuat terasering itu dengan sistem drainase yang tepat. Yang kedua, peta rawan bencana untuk tanah longsor agar warga dapat melihat situasi mana yang rawan akan bencana tanah longsor tersebut. Yang ketiga, melakukan pembuatan tanggul untuk menahan runtuhan batuan saat terjadi tanah longsor agar tidak terjadi kerusakan yang sangat parah. Dan yang keempat, tidak mendirikan sebuah bangunan di daerah yang tebing atau juga tanahnya itu tidak stabil. Dan yang kelima itu memperhatikan serta membuat sistem peringatan dini. Dan yang terakhir, saat terjadi tanah longsor, kita harus memantau informasi dan gejala dari tanah longsor dari media elektronik, misalnya seperti website dari BMKG. Yang kedua yaitu contoh mitigasi bencana alam gunung meletus. Yang dapat kita lakukan adalah sadar jarak dan level kerawanan lokasi rumahmu dengan gunung berapi, dan tetap memantau berita tentang status gunung berapi yang berada di dekat tempat tinggalmu ketika terjadi atau mulai menunjukkan ciri-ciri gunung tersebut akan meletus. Dan selanjutnya kita dapat mempelajari tahapan proses gunung berapi ketika akan meletus, sehingga saat terjadi bencana tersebut kita dapat bersiaga dan tahu kapan harus mengevakuasi diri. Selanjutnya yaitu contoh mitigasi bencana non-alam, yaitu wabah penyakit. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menyiapkan masyarakat secara luas, termasuk aparat pemerintah yang khususnya bekerja di sektor kesehatan untuk mensosialisasikan tentang bagaimana cara memahami jika menghadapi suatu wabah penyakit, yaitu dengan sosialisasi secara berkesinambungan atau terjadwal. Yang kedua yaitu menyiapkan produk hukum yang memadai untuk mendukung upaya pencegahan, respon cepat, serta penanganan bila wabah terjadi. Yang ketiga yaitu menyiapkan infrastruktur seperti sumber daya manusia yang profesional, serta pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, dan logistik. Tidak lupa juga dengan pembiayaan operasional sebagai upaya penanggulangan. Selanjutnya yaitu contoh mitigasi bencana non-alam yang berupa kegagalan teknologi.
Yang pertama yaitu mengurangi dari penggunaan bahan kimia yang mudah terbakar. Yang kedua yaitu pembatasan kapasitas penampungan bahan kimia yang mudah terbakar. Yang ketiga, memilih material bangunan yang tahan api agar tidak mudah terbakar. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dari standar keselamatan pekerja. Contohnya yaitu dari peralatan pekerja, yaitu menggunakan yang safety. Selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan untuk penanggulangan asap, api, serta evakuasi pada pegawai, khususnya yang bekerja di pabrik. Baiklah, itu tadi adalah penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.